Bab 311, Mengamuk. Saudara Zuo, kamu kembali. Sue Ningxiang sangat lemah hingga matanya kini kosong. Tapi dia memaksakan dirinya untuk menunjukkan senyuman, untuk menenangkan pikiran semua orang. Mereka semua tahu dia tidak lama lagi berada di dunia ini. Zuo Fan merilis discerning field miliknya. Dia gemetar sejenak dan mengertakkan gigi. Esensi Ninger, tangan Zuo Fan menegang, berapa lama? Chu Qingcheng berbicara dengan datar, 3 hari. Menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan menutup matanya. Dia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di wajahnya. Begitu esensi keluar dari tubuh, esensi tersebut harus dikembalikan maksimal 1 hari agar orang tersebut dapat diselamatkan. Setelah 3 hari berlalu, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengembalikannya, dia tidak bisa menyelamatkannya. Sue Ningxiang memahami rasa sakitnya dan tersenyum, seolah semuanya akan baik-baik saja. Kakak Zuo, kamu bilang kamu akan datang menemuiku 5 hari kemudian. Anda tidak berbohong kepada saya. Kamu kembali. Sue Ningxiang berjuang untuk mengangkat tangannya, cincin guntur berkedip di jarinya. Kakak Zuo, kamu menepati janji kami. Mendengarkan suaranya yang lemah dan prihatin, Zuo Fan masih menutup matanya. Dia takut setelah melihatnya, dia tidak akan mampu menerimanya, hatinya menyerah pada emosi yang membanjiri. Kemudian Zuo Fan menekan dorongan itu, mencapai ketenangan. Dia membuka matanya yang tenang, suaranya terdengar jelas, Ninger, aku terlambat. Saya, Kakak Zuo, tidak apa-apa. Anda tidak terlambat, bagiku, hari ini adalah hari kelima. Sue Ningxiang berkata kepadanya, Kakak Zuo, maukah kamu menyentuhkan cincinmu ke milikku dan memenuhi janji kami? Zuo Fan mendekat ke gadis yang lemah itu, menunjukkan cincin gunturnya yang berkedip-kedip. Sue Ningxiang tidak bisa melihat, tapi suara yang sampai ke telinganya membuatnya tersenyum. Kakak Zuo, aku tahu kamu pasti merasa bersalah, tapi itu bukan salahmu. Saya yakin Anda sama-sama terpesona oleh rencana mereka seperti halnya kami terpesona oleh penyergapan mereka. Aku tidak menyalahkanmu. Mereka bahkan mengatakan mereka datang untuk membunuhku demi kamu. Saya senang. Ini membuktikan kakak laki-laki Zuo paling peduli padaku hingga mereka memperhatikan gadis sepertiku. Mengencangkan tangannya, Zuo Fan terdiam, tetapi matanya meledak karena marah. Saudara Tianyang, apakah kamu tidak ingin menyentuh cincin juga? Apa yang kamu tunggu? Saya tidak punya banyak waktu. Saya masih ingin mendengar ketiga dering kami berkedip. Sue Ningxiang tersenyum pada Xie Tianyang. Hati Xie Tianyang diliputi kesedihan, air mata membanjiri matanya saat dia menyentuhkan cincinnya kedua lainnya. Ketiga cincin guntur mengeluarkan cahaya terang dan retakan yang kuat. Sue Ningxiang memejamkan mata, dengan damai, saya berharap kita bisa kembali ke masa itu di pegunungan Albis. Tangan Sue Ningxiang mengendur. Dia telah pergi, namun tidak ada rasa sakit atau penyesalan di wajah pucatnya. Mustahil bagi siapapun yang meninggal karena jiwa yang terpencar untuk menunjukkan ekspresi seperti itu. Karena penderitaan karena jiwa seseorang terkoyak akan mengubah wajah mereka menjadi wajah yang mengerikan. Tapi bukan Sue Ningxiang, dia hanya menunjukkan konten. Bahkan Suge Changfeng, Leng Wuchang dan Dugu Santian di luar batu elemental nasional menunjukkan reaksi. Mereka belum pernah melihat gadis yang begitu murni dan polos. Sungguh suatu kehilangan baginya untuk menderita kematian yang begitu mengerikan. Suge Changfeng menghela nafas, pantas saja anak itu begitu tersentuh oleh gadis ini. Dia benar-benar langka. Jiwa yang jahat akan selalu mencari jiwa yang murni untuk bersandar demi kenyamanan. Namun begitu jiwa yang murni pergi, jiwa jahat akan mendapati dirinya sendirian dan menjadi gila. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Leng Wuchang membelai janggutnya. Desahannya menunjukkan belas kasihan, tapi kilatan di matanya mengungkapkan kebenaran lain. Suge Changfeng menatapnya dengan dingin, Tuan Leng, saat bermain dengan binatang yang sedang marah, berhati-hatilah agar dirimu sendiri tidak hancur. Hahaha, tidak apa-apa Perdana Menteri. Yang paling ditakuti adalah binatang yang dingin dan penuh perhitungan. Meskipun yang merajalela hanyalah binatang buas, mereka mudah ditangani. Leng Wuchang menunjukkan senyuman licik.
Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil menatap Zuo Fan. Nak, bagaimana kamu bisa begitu mudah jatuh ke dalam permainan mereka? Kepala klan Sue dan patriarknya lumpuh menyaksikan Ning'er meninggalkan dunia ini. Luo Yunchang bergegas membantu mereka, meski diliputi kesedihan. Sue Gang dan Sue Lin meratap di sisi Ning'er. Xie Tianyang terengah-engah, matanya merah, pedangnya terkepal di tangannya. Zuo Fan, Huangpu Qingtian sedang menunggumu di pintu keluar bumi. Ayo pergi bersama dan balas dendam Ning'er. Itu bunuh diri. Anda masuk ke dalam jebakan. Di sini kita memiliki pintu keluar air dan kita bisa memenangkan debat esoterik selama kita kembali ke Dragon Cloud City. Mata Zuo Fan tidak pernah menyimpang dari Sue Ningxiang. Dia tenang, matanya seperti jurang tak berujung. Pembuluh darah Xie Tian yang muncul di dahinya dan dia memelototinya. Bajingan, hanya itu yang ingin kamu katakan. Ning'er meninggal karena kamu dan hanya itu yang dapat kamu pikirkan. Apakah kamu termasuk hewan berdarah dingin? Itulah diriku sebenarnya. Apakah kamu belum menyadarinya? Zuo Fan berkata datar, tujuan saya adalah memenangkan debat esoterik. Korban jiwa tidak relevan. Memasuki Gunung Bisking berarti Anda menanggung risiko kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat Anda salahkan atas pilihan yang Anda buat. Bajingan. Ayunan Xie Tian yang membuat Zuo Fan terbang sambil mengoceh. Saya tidak peduli bagaimana Anda memperlakukan orang lain, tetapi Ning'er mati karena Anda. Zuo Fan bangkit, darah menetes dari bibirnya, namun nadanya tetap datar seperti sebelumnya. Seperti yang telah saya katakan, setelah datang ke Bisking Mountain, tidak ada orang lain yang dapat disalahkan atas nasib Anda. Tapi gadis ini, seharusnya tidak datang. Dia terlalu lemah. Xie Tian yang bergidik, matanya bersinar karena haus darah. Chu Qingcheng dan gadis-gadisnya memandang Zuo Fan tanpa sedikit celah dan menyalahkan. Apakah orang ini sudah mati di dalam? Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal kejam seperti itu sekarang? Long Xingyun adalah satu-satunya yang mengangguk. Saudara Zuo benar. Perdebatan esoterik penuh dengan bahaya dan tidak ada yang bisa menjamin kelangsungan hidup seseorang. Prioritas utama tidak berubah, meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saudara Zuo, saya mendengar Anda mengambil pil suci penuh yang keempat. Jangan lupakan saudara-saudaramu dan tinggalkan kami satu juga. Saya akan. Zuo Fan mengangguk. Suara mendesing. Xie Tian yang sudah muak, niat membunuhnya melonjak, matanya merah dan pedangnya menusuk ke arah Zuo Fan. Bajingan. Aku tahu ini semua hanyalah pengalih perhatian. Anda melemparkan kami sebagai umpan saat Anda mencari pil suci penuh. Kamu membunuh Ning'er. Apa? Itu, 9 bentuk ruang mengalir. Berhenti, Tianya. Xie Tianxiang menangis untuknya dengan panik. Agar dia menggunakan 9 bentuk ruang mengalir pada Zuo Fan, dia sepenuhnya berniat membunuhnya. Mereka sedekat saudara, jadi bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia terlambat. Serangan Xie Tian yang melesat ke arah Zuo Fan, yang hanya tergeletak di tanah. Ketika serangan pedang menimpanya, kilatan cahaya keemasan dari matanya membuat dia menghilang. Dia kemudian muncul di belakang Xie Tianyang dan memukul lehernya. Ledakan. Xie Tianyang terbaring di lubang selebar 1 meter, kedinginan. Kejutan terlihat jelas di wajah semua orang. Mereka mengetahui kekuatan Zuo Fan, tetapi mendengarnya dan melihatnya sendiri adalah dua hal yang berbeda. Tuan muda kedua dari Sword Marquise Abode ditangani dalam satu pukulan. Xie Tianxiang menangkupkan tangannya. Saudara Zuo, mohon maafkan saudaraku yang ceroboh. Tidak dibutuhkan. Sedang pergi. Tangan Zuo Fan bersinar dan 2 kristal biru tenggelam ke dalam alur pintu keluar air. Pintu keluar air kemudian melepaskan pilar cahaya menuju langit. Zuo Fan menunjuk, arainya terbuka, ayo bergerak. Atas undangan Zuo Fan, Xie Tianxiang dan yang lainnya bernapas lebih lega. Dia menggendong adiknya, sedangkan Sue Gang mengambil jenazah adiknya. Mereka melewati cahaya dan tiba di Dragon Cloud City. Melihat pemandangan yang familiar, mereka semua merasa santai seolah-olah mereka telah lolos dari neraka. Suge Changfeng tersenyum, Tuan Leng, dari kelihatannya, binatang buas itu tidak menjadi gila.
Faktanya, dia menangani semuanya dengan sangat tenang. Leng Wuchang mengerutkan kening dan matanya ragu, apakah aku salah? Chu Qingcheng mendatangi Zuo Fan, tetapi tidak berjalan melewati pintu keluar. Zuo Fan, aku salah tentangmu. Pria yang dingin dan kejam sepertimu tidak layak mendapatkan cinta seorang wanita. Zuo Fan hanya berdiri di sana. Sayang, kamu, Xiao Dandan menggelengkan kepalanya karena kecewa lalu pergi juga. Kelompok Dong Xiaowan hanya menghela nafas sebelum mengikuti. Mereka adalah pemenangnya, tetapi tidak ada yang merasa seperti itu. Suasana hati yang ada saat itu murung dan putus asa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Chu Qingcheng. Dia berjalan ke barisan tanpa meliriknya untuk kedua kalinya. Tapi kemudian dia melihat noda darah di tanah dan tertegun. Melihat lebih dekat, tangan Zuo Fan terkepal begitu erat, kukunya telah menembus dagingnya dan darah mengalir di antara jari-jarinya. Zuo Fan memiliki tubuh intan. Kekuatan macam apa yang dia miliki hingga melukai dirinya sendiri? Chu Qingcheng berteriak, Zuo Fan, kamu. Tapi Zuo Fan mendorongnya melewati pilar dan dia menemukan dirinya kembali di Dragon Cloud City. Chu Qingcheng sangat khawatir sekarang, melihat batu elemental nasional air. Dia berteriak pada Zuo Fan yang dingin di balik tabir, Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Sayangnya susunannya hanya bekerja satu arah. Tidak ada yang bisa memahami ledakan kemarahan Tuan Gedung Bunga Melayang, mengapa dia begitu putus asa. Namun hal itu segera menjadi jelas. Zuo Fan menarik kuncinya dan membuangnya. Tangannya yang berdarah menyebar, tubuhnya menggigil, matanya merah saat petir menyambar. Yang terdengar hanyalah aumannya, Ninger. Kemarahan telah tertahan cukup lama dan kini menguasai pikirannya. Bab 312, hidupmu adalah milikku. Petir berputar di sekelilingnya seperti ular. Itu mengenakannya dengan baju besi yang berkedip ungu. Mata Zuo Fan memerah saat dia meraung ke langit. Pembuluh darahnya keluar satu persatu dari kulitnya, mengancam akan pecah. Dengan sayap petir tajam yang membentang 1 meter ke segala arah meningkatkan keluaran petir, 100 meter di sekitarnya hancur lebur. Zuo Fan sekarang adalah avatar Dewa Iblis, bertekad menyebarkan kekacauan dan pembantaian. Dan wajah mengerikan itu dipelintir sedemikian rupa, bahkan penonton yang menonton di balik tabir pun merasa lututnya lemas. Bahkan ahli surga yang mendalam dari 7 rumah gemetar melihat pemandangan yang luar biasa itu. Chu Qingcheng memukul batu elemental nasional sambil memanggil namanya saat air mata jatuh dari matanya, bukti rasa sakit di hatinya. Mereka salah tentang dia. Dialah yang paling terluka atas meninggalnya Sue Ningsiang. Dia memilih untuk menahan kesedihannya, membawa mereka semua ke tempat aman sebelum pergi membantai Huang Pu Qingtian. Luo Yunchang tercekik oleh emosi melihat Zuo Fan menjadi gila karena kesakitan karena kehilangan. Luo Yunhai terkejut, saya belum pernah melihat kakak Zuo kehilangan kendali seperti itu. Kapten Pang mengangguk, buku jarinya memutih. Zuo Fan selalu bijaksana dan tenang, gunung yang gigih, seperti pemimpin sejati. Baru sekarang dia menyadari bahwa steward Zuo mereka yang tangguh dan tekun memiliki sisi yang lebih lemah. Raungan dan fitur memutar Zuo Fan membangkitkan tangisan diam dari klan Luo. Rasa sakit apa, siksaan apa yang harus ditanggung hatinya hingga dia menunjukkan kesedihan seperti itu. Seluruh klan Luo beralih ke Regent Estate. Untuk pertama kalinya, klan kelas 2 yang nyaris tidak naik ini memandangi kepala 7 rumah dengan haus akan pertempuran. Mata Luo Yunhai berbinar saat menatap Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang. Mereka terbakar amarah yang tak ada habisnya, hanya berharap untuk menyingkirkan keduanya dari dunia ini. Tidak peduli dengan tatapan yang diberikan semut kepadanya, Leng Wuchang tersenyum, Perdana Menteri, maksudmu? Seorang pahlawan selalu jatuh cinta pada sang putri. Aku tidak pernah menyangka anak yang begitu berhati-hati akan terlibat dalam hal klise seperti itu. Sungguh memalukan. Suge Changfeng menghela nafas. Leng Wuchang tertawa, karena sifatnya yang paranoid, karena hatinya yang mati, seseorang yang dengan segala maksud dan tujuannya tidak boleh memiliki kelemahan akan kehilangan akal sehatnya dengan cara yang paling sederhana.
Orang yang emosional mempunyai reaksi normal ketika sedang bersemangat. Sementara mereka yang mati di dalam, percikan sekecil apapun dapat memicu dan meruntuhkan mereka dari dalam. Suge Changfeng mengangguk tak berdaya. Monyet, kamu tidak bisa melawan rubah tua. Huangpu Qingtian, hidupmu adalah milikku. Raungan Zuo Fan membuyarkan lamunan semua orang dan bahkan teriakan Chu Qingcheng pun terhenti. Mereka melihatnya menembak ke langit dan dia menghilang pada detik berikutnya. Zuo Fan, jangan pergi. Kamu tahu itu jebakan. Chu Qingcheng menabrak batu elemental nasional, menangis dengan suara serak. Namun suaranya tidak mampu menembus tabir. Zuo Fan tidak akan berhenti bahkan jika dia mendengarnya. Dia sudah lama melewati titik tidak bisa kembali lagi. Emosinya melukai hatinya dan kegilaan adalah satu-satunya tanda yang menunjukkan apa yang sedang dia alami. Dia didorong oleh satu pemikiran saja, dipicu oleh gejolak batinnya. Tidak ada yang lebih penting daripada merenggut kepala Huangpu Qingtian dari bahunya untuk dipersembahkan kepada Ning'er. Chu Qingcheng menangis dan berteriak lama setelah dia pergi. Nenek menggendongnya, nak, dia melakukannya untuk wanita lain, bukan kamu. Jadi kenapa kamu? Nenek, Chu Qingcheng menatapnya sambil menangis, bukankah kamu bilang dia dingin dan kejam? Bagaimana dia berubah? Nenek kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Aku bukan bayangannya. Namun dia harus mengakui bahwa bahkan dia, yang telah membesarkan 3 generasi tetua gedung bunga melayang, tidak menyadari bahwa Zuo Fan memiliki kasih sayang yang begitu kuat terhadap seseorang. Sambil menghela nafas, nenek menggelengkan kepalanya. Chu Qingcheng menutup matanya dan berkata, saya tahu saya telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Karena terkejut, nenek mengangguk tak berdaya, mungkin. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Sebuah suara tua menembus telinga Chu Qingcheng. Chu Qingcheng menoleh ke arah suara itu, kamu tidak perlu bicara. Jika kamu berniat menyelamatkannya, temui aku di hutan 30 mil dari sini. Tapi sebaiknya kamu bergegas, jangan sampai jendelanya tertutup. Dia hanya punya waktu 2 jam lagi. Dengan gemetar, Chu Qingcheng menarik diri dari pelukan nenek dan terbang menjauh. Nenek tertegun, tapi suara tidak sabar Chu Qingcheng terdengar berikutnya, nenek, ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Nenek mengerutkan kening. Dia dulu tahu segalanya tentang gedung bunga melayang. Apa yang akan dilakukan Chu Qingcheng? Tapi dia cukup percaya padanya untuk tidak mempertanyakan motifnya. Ketika keributan mereda dan Zuo Fan meninggalkan pintu keluar air, semua orang beralih ke batu elemen nasional bumi. Huangpu Qingtian sudah lama menunggu di sana mengumpulkan anak buahnya, menunggu buruannya. Tuan muda tertua, apakah Anda yakin Pang itu akan jatuh ke dalam jebakan yang sangat jelas dan menyakitkan? Baru saja saya melihat pintu keluar air aktif. Bukankah lebih masuk akal jika mereka berangkat ke Dragon Cloud City dengan 4 pil suci penuh? Beralih ke penyergapan 10.000 pria, Yu Yusan menghela nafas, tanpa pil atau memenangkan debat esoterik, kita benar-benar akan kalah kali ini. Dua lainnya mengangguk. Huangpu Qingtian mengejek mereka, bodoh sekali. Saya sudah menekankan apa tujuan utama kami. Selama Zuo Fan masih hidup, tidak ada hal lain yang penting. Dan yang terpenting, Tuan Leng tidak pernah salah. Yang lain mungkin kembali, tetapi Zuo Fan tidak. Tunggu dan lihat. Ketiganya membungkuk. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di pihak Zuo Fan, tetapi penonton mengetahui satu hal dengan jelas. Zuo Fan sedang dalam perjalanan ke pintu keluar bumi. Mereka menatap penuh hormat pada Leng Wuchang yang berdiri di antara anggota klan Regent Estate. Seperti yang diharapkan dari taktik Unwanted Contriver. Bahkan Demon Archon Zuo Fan pun menyukainya. Dia benar-benar orang bijak kekaisaran. Leng Wuchang menikmati tatapan semua orang, meluruskan janggutnya dengan bangga. Dia merasa kejayaannya bahkan telah melampaui kejayaan Suge Changfeng. Tapi yang terakhir tidak peduli, matanya tertuju pada batu elemental nasional, merenungkan. Sehari berlalu dan Huangpu Qingtian masih duduk dengan tenang sebelum pintu keluar bumi. Suara petir yang tiba-tiba membuat takut burung-burung yang dilewatinya.
Kekuatan yang dahsyat dan tidak menentu mengancam akan menghancurkan segalanya. Huang Pu Qingtian membuka matanya dan menyeringai melihat ke kejauhan. Hahaha, akhirnya. Yan Bangui, Yu Yusan, Lin Xuanfeng, bersiaplah. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Dipahami. Ketiganya menangkupkan tangan mereka, menghilang di antara pepohonan. Dengan jatuhnya pencahayaan, terlihat wajah yang mengerikan. Mata Zuo Fan tidak tahu apa-apa selain haus darah saat ini. Huang Pu Qingtian sangat senang. Kehadirannya di sini membuktikan bahwa rencananya berhasil. Hahaha, Zuo Fan, dulu aku mengira kamu memiliki aura kerajaan yang sama denganku. Kenapa kamu penuh emosi? Bagaimana kamu bisa merendahkan diri begitu? Sekarang saya melihat bahwa sayalah satu-satunya yang layak menjadi raja di sini. Huang Pu Qingtian, hidupmu adalah milikku. Zuo Fan meraung, melemparkan dirinya ke arah Huang Pu Qingtian. Huang Pu Qingtian mencibir, hanya raja yang layak mendapatkan perhatianku. Tiga teriakan mengikuti kata-katanya dan banjir orang datang dari segala arah, lebih dari 10.000 orang. Bahkan ada ratusan ahli surga yang sangat besar yang memimpin serangan itu, menggunakan senjata spiritual kelas 4 dengan tujuan menusuk tubuh intan miliknya. Zuo Fan meraung, pergilah, semut. Suaranya yang didukung oleh niatnya menyebar kemana-mana, hanya untuk memenuhi maksud lain di sepanjang jalan. Dengan keras, kedua niat itu saling membatalkan. Mata Huang Pu Qingtian membelalak. Dia tidak menganggap Zuo Fan mampu mengalahkannya dalam kekuatan jiwa. Tapi dia memastikan untuk menutupinya dengan ejekan. Kamu tidak akan pernah bisa menggunakan niat selama aku ada. Menyipitkan mata, Zuo Fan masih tidak terpengaruh. Jika cara yang mudah gagal, dia harus membunuh mereka dengan cara yang sulit. Zuo Fan mempercepat dan melakukan kontak dengan 10.000 tentara. Puluhan senjata spiritual menimpa Zuo Fan, seperti terkena peluru meriam setiap saat. Bahkan Yu Yusan dan kedua sekutunya tampak terkejut melihat serangan gencar tersebut. Bahkan ahli Radiant State pun tidak bisa lolos dari pukulan puluhan ahli surga mendalam yang datang sekaligus. Mereka akan dipisahkan. Zuo Fan benar-benar kehilangan kemampuan untuk menyerang langsung. Penonton di luar tabir juga mempunyai pendapat yang sama. Mereka akhirnya menyadari perbedaan mengerikan antara binatang yang penuh perhitungan dan binatang gila. Zuo Fan sekarang telah kehilangan semua alasan, semua hambatan, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia akan kalah melawan pasukan. Luo Yunchang dan yang lainnya menonton dengan cemas. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh melampaui apa yang pernah mereka impikan, bahkan Regent Estate pun terpuruk. Kupikir aku sudah memberitahumu. Pergilah dari pandanganku, dasar serangga. Mengikuti aumannya, cahaya ungu menyelimuti tubuhnya dan di bawah pengawasan penonton yang tercengang, dia bergerak seperti tornado dengan sayap terbentang. Kus! Serangan itu menembus logam dan daging. Puluhan ahli surga yang mendalam dan senjata spiritual mereka dibelah dua sebelum mereka dapat melakukan kontak. Sayap petir yang dibungkus dengan petir ungu adalah senjata pembunuh terhebat. Bab 313, Kekuatan Naga Iblis. Sangat terkejut. Setiap orang yang menonton menjadi ternganga, tidak terkecuali. Leng Wuchang cukup yakin beberapa lusin ahli surga yang mendalam tidak akan membunuh Zuo Fan, tapi dia tidak berasumsi bahwa mereka akan mati dalam sekejap. Bahkan ahli panggung Radiant yang niatnya tersegel pun tidak bisa melakukannya. Dan lagi, tatapan Leng Wuchang semakin tegas, begitu pula kerutan di dahinya. Aku tahu anak itu menyembunyikan kekuatannya. Sekarang kita akhirnya melihat batas kemampuannya. Mata si Tianxiang menyusut, tangan di gagangnya menegang. Sampai sekarang dia melihat Zuo Fan sebagai target yang tepat untuk menantang dan memperbaiki dirinya sendiri, hanya untuk mengetahui bahwa pria itu adalah tujuan yang lebih besar daripada yang pernah dilakukan Huang Pu Qingtian. Pembantaian gila-gilaan yang dilakukan Zuo Fan adalah seorang tiran yang menginjak-injak semua yang menghalangi jalannya. Pertempuran, berdarah dan mengerikan bahkan membuat darah fanatik bela diri ini terpompa. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Kenapa dia tidak bisa tetap tinggal di Beast King Mountain? Dia pasti sudah bertarung bersama Zuo Fan saat ini, memperbaiki pembunuhannya.
Alis Huangpu Qingtian bergerak. Zuo Fan telah menentang proyeksinya, dengan sayap petir miliknya bahkan mampu memotong senjata spiritual kelas 4 seperti mentega. Melompat lebih jauh, bukanlah tebakan liar bahwa sayap itu bisa menembus tubuhnya yang mengeras. Menyerang. Kematian puluhan ahli surga yang mendalam menimbulkan ketakutan di antara yang lain, tetapi Huangpu Qingtian ada di sana untuk memastikan mereka tidak berhenti untuk membunuhnya. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Sementara yang lain berada dalam teka-teki tentang keberadaan literal mereka, Zuo Fan tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia melompat ke medan pertempuran, mengayunkan sayap dan tinjunya ke segala arah. Bam! Beberapa lusin ahli surga yang mendalam menggigit debu, memotong tepat di tengah. Tangan Zuo Fan juga tidak diam, meninju jantung yang masih berdetak keluar dari dada dua orang lainnya. Dia meremas, mengeluarkan darah dan darah kental, sementara dua hiasan di lengannya hancur berantakan. Namun matanya sama brutal dan merahnya seperti saat dia memulai kekacauan berdarah ini. Mereka adalah jendela menuju hatinya, yang kini dikonsumsi oleh pembantaian. Kaki-kaki yang lain gemetar, hati mereka dicekam ketakutan. Zuo Fan adalah personifikasi dari binatang buas, membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Beberapa orang yang menjadi gila demi menyelamatkan nyawa mereka dengan cepat ditangkap dan dibunuh tanpa mendapat hukuman. Pada saat ini, keberanian menembus rasa takut dan semua orang sampai pada satu kesimpulan. Karena mereka ditakdirkan untuk mati, mereka lebih memilih untuk berperang. Mereka menimpanya seperti banjir, dan rasa haus akan pembunuhan di mata Zuo Fan semakin bertambah. Huangpu Qingtian menyeringai puas, saya akhirnya mengerti apa yang dibicarakan Sir Leng. Zuo Fan yang terkumpul tidak akan pernah melakukan pembantaian yang tidak masuk akal, memupuk kebencian di mana-mana, tetapi menggunakan taktik menakut-nakuti. Jumlah kami mungkin 10.000 tetapi yang terlibat dalam pertempuran hanya berjumlah segelintir saja. Namun dengan pikirannya yang dipenuhi amarah, dia memaksa semua orang untuk melihat bahwa tidak ada jalan keluar dari kematian, karena takut mereka akan membunuhnya. Dia telah sepenuhnya membangkitkan pertahanan diri mereka. Balas dendam sudah tertanam dalam di benaknya sehingga dia tidak lagi ditakuti, hahaha. Tuan muda tertua adalah seorang jenius. Kita bahkan tidak perlu melakukan intervensi sekarang. Pang itu cepat atau lambat akan mati, ditelan oleh 10.000 orang kita. Yu Yusan mencibir dan menambahkan acungan jempol. Huangpu Qingtian melambai padanya, hampir tidak. Semut hanya itu, semut. Mereka tidak akan pernah bisa memeras hidupnya. Satu-satunya kegunaan mereka adalah untuk mengurangi stamina Zuo Fan dan mengungkapkan kartu as usil yang dia simpan. Terserah pada saya untuk memusnahkan iblis ini untuk pembunuhan. Tidak ada orang lain yang layak, bahkan kalian bertiga pun tidak. Ketiganya saling memandang, hati mereka dipenuhi ketidakpuasan dan kemarahan, tetapi tidak ada yang membalas. Kembali ke pembantaian yang ada, Zuo Fan ditemukan telah menuai ratusan ahli. Ketiganya mengangguk dalam hati. Tuan muda tertua ada benarnya. Monster itu mengamuk tapi kita masih bukan tandingannya. Sekarang saatnya kita menambah tantangan. Aktifkan 36 larik itu. Huangpu Qingtian menyaksikan pembantaian itu dengan pandangan dingin dan acuh tak acuh. Yan Bangui memberi isyarat kepada orang-orang yang bersembunyi di hutan. Tangan para pria itu menjalin gerakan dan cahaya terang menyelimuti medan perang. Zuo Fan, yang hanya melihat warna merah di depan matanya, tiba-tiba berhenti dan lututnya lemas. Melihat ke bawah, dia melihat cahaya keperakan, meteor arai. Naluri Zuo Fan memberitahunya bahwa ini adalah susunan kelas 1, memberikan tekanan padanya dan menyegel gerakannya. Dia bisa merobek susunan kelas rendah hanya dengan Yuan Qi-nya. Namun hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika diserang dari segala sisi oleh gelombang musuh yang tak ada habisnya. Para ahli surga yang mendalam yang memegang senjata spiritual sedang menunggu kesempatan emas ini dan menikamnya. Selusin dari mereka memilih untuk mengincar Lightning Wings sebagai gantinya. Dengan sayap petir yang dipaku ke tanah, dia seperti anak domba yang akan disembelih. Hehehe, kepala Soaring Demonic Dragon adalah milikku.
Seorang ahli surga yang sangat besar melihat kemuliaan tanpa akhir dalam jangkauannya. Namun kemudian kutukan datang dari belakang, jangan serakah. Tetap berpegang pada rencana dan tahan sayapnya. Kesalahan apapun sekarang akan membuat tuan muda tertua murka padamu. Dengan gemetar, pria itu terbangun dari lamunannya, berpindah dari kepala Zulfan ke sayap. Penonton di balik tabir menangis kaget saat Luo Yunchang berkeringat karena khawatir. Mereka hanya perlu menjebak Zulfan dan ketika dia lemah lembut dan tidak berdaya, lautan manusia akan menyerang dan menyelesaikan pekerjaannya. Huangpu Tianyuan tersenyum, Tuan Leng, Pang itu akan lebih buruk jika tidak langsung dibunuh. Siapa tahu, saya rasa kematian terakhirnya akan berada di tangan tuan muda tertua. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Huangpu Tianyuan mendengus, bukankah itu akan memberinya semua kemuliaan? Suara mendesing. Puluhan senjata spiritual kelas 4 datang ke kepala Zulfan. Bahkan Zulfan pun tidak bisa menerimanya. Namun pria yang dimaksud memiliki tatapan haus darah yang sama, tidak memperhatikan badut-badut kecil dan tipu muslihat mereka. Saat senjata spiritual mendekat, kegembiraan muncul di wajah semua orang. Saat itu, mata kanan Zulfan bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan. Mata kekosongan ilahi, tahap pertama, pergeseran. Suara mendesing. Semua senjata spiritual lenyap tanpa jejak, hanya muncul 1 mil jauhnya, di suatu tempat di dalam hutan. Mereka semua membeku karena terkejut. Mereka hampir saja menghabisi monster itu, tapi senjata mereka lenyap. Bagaimana kita membunuhnya sekarang? Bukankah kita akan mati saja? Syukurlah monster itu masih berada di meteor Arai dan kita bisa mundur. Namun kelegaan mereka tidak berlangsung lama, karena petir ungu sekali lagi meledak dari tubuhnya. Sebuah ledakan mengumumkan kehancuran susunan di bawahnya serta potongan-potongan berdarah para ahli surga yang mendalam terbang kemana-mana. Zulfan berpura-pura berdiri dan, tanpa basa-basi, melanjutkan pesta pembantaian. Hanya saja kali ini, petir ungu bertindak sebagai perisai 3 meter di sekelilingnya. Mereka yang kurang beruntung karena tidak melepaskan diri dari bahaya, diusir secara paksa, secara permanen dan dengan cara yang spektakuler berupa hujan darah dan darah. Bahkan susunan tersembunyi di sekelilingnya diledakkan terlebih dahulu. Petir ungu merobek siapapun dan apapun tanpa penyesalan. Zulfan sedang mengisi daya selama ini. Dia tidak perlu berbuat banyak lagi, dengan perisainya yang membuat semua orang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Hanya dalam 15 menit, jumlah korban tewas mencapai 4 digit, dan banyak korban berserakan di mana-mana. Sisanya mundur karena ketakutan, tidak mau menghadapinya dan menguji keunggulannya. Sekarang bahkan jika Zulfan mengejar mereka, mereka tetap melarikan diri. Pertama kali mereka menaruh kepercayaan pada taktik gelombang manusia dan memiliki secercah harapan untuk mengalahkan makhluk buas. Sementara sekarang, gagasan itu benar-benar hilang, terbukti dengan para korban yang tersengat listrik saat mereka menguji perisai petir, hanya untuk mati secara mengenaskan bahkan sebelum mereka dapat menghubunginya. Bagaimana kamu melawannya? Keberanian seorang pria tumbuh saat bertarung melawan lawan yang mampu diatasi. Namun dalam kasus Zulfan, pria itu gigih, dan ketakutan segera mengakar. Medan perang telah berpindah ke Zulfan yang mengejar target yang melarikan diri dan tidak berdaya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Yan Bangui basah oleh keringat, sekarang menyadari betapa tragis dan mematikannya petir ungu Zulfan. Itu lebih buruk dari racunnya. Dalam keadaan seperti ini, keadaan telah berubah. Merekalah yang mempunyai tentara, namun merekalah yang akhirnya dibantai. Yu Yusan panik. Tuan muda tertua, benda itu adalah sifat yang aneh. 10.000 tentara kita akan segera hilang jika kita tidak melakukan sesuatu. Belum lagi seluruh klan dan pemimpin keluarga Dragon Cloud City mengawasi kami. Kami telah merencanakan begitu lama untuk menjebak satu orang dan jika kami masih tidak bisa menghadapinya, kami akan menjadi sasaran lelucon kekaisaran. Aku tahu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Dengus Huangpu Qingtian memotongnya.
Matanya berkilat karena kekejaman saat dia melangkah maju. Saya tidak berpikir saya harus turun tangan secepat ini. Saya benar-benar dikelilingi oleh sampah. Bab 314, Naga Bertabrakan. Orang-orang menyaksikan batu elemental nasional bumi asyik, entah karena takut atau kaget. Beberapa orang terlalu terkejut bahkan untuk bereaksi. Zuo Fan telah berani melawan 1000 orang sendirian dan membunuh mereka dengan skor seperti dewa iblis sejati. Sudah lama melewati titik di mana para tetua rumah bisa tetap tenang. Long Jiu dari Paviliun Naga Terselubung adalah yang paling terkena dampaknya. Senjata pembunuh Zuo Fan tidak lain adalah kilat ungu yang memancar dari matanya. Meskipun perbedaannya tidak bisa lebih besar, petir ungu Zuo Fan begitu kuat sehingga dia menggunakannya sebagai baju besi dan yang harus dia lakukan hanyalah menghadapi musuh tanpa tertandingi. Musuh tidak punya pilihan selain melarikan diri, tidak mampu mengatasi kekuatan destruktif tersebut. Sosok jangkung yang dipenuhi semangat dalam pembunuhan sembarangan membuat penonton diam-diam berteriak kegirangan. Seorang fanatik bela diri yang gila merasakan hal yang sebaliknya. Xie Tianxiang telah lama gemetar karena semangat dan semangat juang. Suara mendesing. Sebuah cahaya mengumumkan kembalinya Chu Qingcheng, wajahnya dipenuhi kesedihan. Nenek bergegas ke sisinya dengan khawatir, "Qingcheng, ada apa?" "Tidak ada apa-apa." Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya, "Bagaimana kabarnya?" Nenek menghela nafas dan menoleh ke kerudung, "Lihat sendiri." Chu Qingcheng menangkap lolongan Zuo Fan saat dia merobek 10.000 tentara. Wajahnya tampak jahat di antara anggota badan yang terbang, sebuah gambaran yang hanya bisa diselesaikan dengan simfoni yang dimanifestasikan oleh para korban yang menderita. Mata merahnya sepertinya menghapus siapapun yang mereka datangi, yang telah pergi dari dunia ini. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah dewa kematian yang dilepaskan ke dunia ini untuk menyebarkan penderitaan dan kesakitan. Hati Chu Qingcheng terpelintir karena rasa sakit, menggigit bibirnya karena takut menangis, bahkan ketika air mata jatuh dari matanya. Dia tahu betul bahwa Zuo Fan yang gila itu berada dalam kesakitan dan kesedihan yang luar biasa. Lihat, Huangpu Qingtian bergabung. Pada teriakan tanpa nama, semua orang menoleh ke sosok yang mengesankan dan perkasa yang menyerang dengan kekuatan tanpa henti ke arah Zuo Fan. Tidak ada satu orang pun di luar sana yang tidak mengenali Raja Naga Pengguncang Surga yang sombong itu. Hal ini mengangkat suasana hati semua orang yang menjadi calon pembeli. Dua jenius terkuat di Tianyu sedang bertarung habis-habisan. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menjadi klan nomor 1 dalam debat esoterik kali ini? Ini akan segera menjadi jelas ketika naga bertabrakan. Namun peraturannya sangat jelas, orang pertama yang kembali ke Dragon Cloud City akan dinobatkan sebagai juara. Meskipun semua orang tahu, terlebih lagi para pengungsi yang kembali, bahwa itu hanyalah pelarian, pengecut. Gelar klan Tianyu nomor 1 ada di pundak kedua naga ini. Sambil menelan ludah, setiap orang menyaksikan pertempuran yang paling dinantikan abad ini dengan hati berdebar-debar. Xie Tianxiang memegang gagang pedang begitu erat hingga tangannya memutih. Matanya berbinar-binar sementara kegembiraannya menembus atap. Kedua tujuan itu adalah tujuan yang sangat ingin ia lampaui, namun siapa yang terbaik dan terkuat di generasi mereka, jauh lebih tergantung pada pikirannya. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang menjadi tujuan sebenarnya. Zuo Fan. Zuo Fan menjadi gila dalam membunuh apapun yang bergerak, tenggelam dalam haus darah hingga dia kehilangan fokus pada sekelilingnya. Saat itulah teriakan yang datang dari belakang menusuk telinganya. Berbalik, dia melihat Huangpu Qingtian menyerang dan berteriak, "Huangpu Qingtian, kamu akan membayar dengan nyawamu." Zuo Fan menjauh dari semut-semut itu dan bergegas menuju Huangpu Qingtian. Petir ungu itu menarik tinjunya tepat saat dia menyerang. Huangpu Qingtian juga meraung, bersinar keemasan dan dikelilingi oleh 9 naga emas saat dia menghadapi pukulan, seni tubuh tirani kekaisaran. Bang! Kekuatan pukulan yang mengejutkan itu saling bertabrakan. Cahaya keemasan meletus dan kilat ungu meledak, saat bumi runtuh dan langit bergetar. Tinju Zuo Fan dan Huangpu Qingtian kini menemui jalan buntu.
Namun kekuatannya semakin kuat, berkeliaran di sepanjang lengan mereka dan bertujuan untuk menyelesaikan kebuntuan. Huangpu Qingtian dan Zuo Fan saling melotot, tidak ada yang mundur sedikit pun. Namun ledakan yang tiba-tiba membuat keduanya terlempar ke belakang sejauh 5 kaki. Tekanan luar biasa melanda medan perang. Cahaya keemasan yang merajalela bersama dengan petir ungu yang mengamuk merobek iblis malang manapun yang melintasi jalurnya. Dampaknya saja telah merenggut nyawa 2000 jiwa yang malang, menjadi daging yang hancur dan menambah pemandangan neraka ini. Terengah-engah, para korban melarikan diri secepat mungkin. Itu melampaui apa yang bisa dipahami oleh pikiran lemah mereka. Gelombang kejut saja menimpa mereka seperti kematian. Bahkan ahli surga yang mendalam pun tidak luput dari nasib yang begitu kejam. Mereka akhirnya menyadari, secara langsung, apa arti sebenarnya dari jurang kekuasaan. Para ahli surga yang mendalam tahu mereka berdua bisa membunuh mereka hanya dengan ibu jari mereka. Bagaimana surga bisa membiarkan monster seperti itu ada? Itu bertentangan dengan tatanan alam. Yang menerima dampak terberat dari kejutan itu sebenarnya adalah 6 naga dan 1 phoenix. Mereka sadar betapa keduanya berada jauh di atas mereka, tapi tak seorang pun membayangkan jurang terjal yang memisahkan mereka. Mereka mempunyai perasaan bahwa bahkan di panggung Radiant pun mereka tidak akan menjadi pasangan yang cocok. Xie Tianxiang mengepalkan tangannya dengan frustrasi, tetapi pada akhirnya menghela nafas, bagaimana aku bisa melampaui monster-monster ini? Untuk pertama kalinya, fanatik bela diri ini mengeluhkan kekuatan seseorang. Penampilan Huangpu Qingtian dan Zuo Fan membuatnya benar-benar tidak berdaya. Pertikaian. Sementara yang lain terpesona oleh tampilan kekuatan tersebut, hanya mata pedang ilahi seruling Giok Fang Qiubai yang menyipit. Mereka bahkan mengandung sedikit keheranan saat melihat Zuo Fan. Niat kaisar agar Zuo Fan melecehkan Huangpu Qingtian berasal dari dewannya. Dia telah berusaha keras untuk memberitahu Zuo Fan tentang setiap aspek sifat Huangpu Qingtian. Bahwa bentrokan langsung adalah tindakan yang salah dan dia harus mengandalkan taktik untuk mendapatkan keunggulan. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi bahaya yang dihadapi Zuo Fan dalam misi ini. Namun pada akhirnya, anak itu hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai tingkat keburukan seperti Huangpu Qingtian. Sesuatu yang gagal diramalkannya. Dia bisa mengatakan bahwa Zuo Fan adalah monster paling sejati dari keduanya. 5 tahun yang lalu Zuo Fan nyaris mengalahkan adik laki-laki Huangpu Qingtian, yang jauh lebih lemah. Dan disinilah dia sekarang setara dengan saudara laki-lakinya yang lain. Terlalu sulit untuk memahami betapa gilanya hal itu. Namun yang mengejutkannya adalah kesenjangan satu tahap kedua monster dalam budidaya. Jadi keduanya mungkin setara saat ini, tetapi potensi Zuo Fan jauh di atas potensi Huangpu Qingtian. Sulit membayangkan masa depan pria itu. Dalam 5 tahun, tidak, hanya 3 tahun, Zuo Fan mungkin bisa menyapu lantai dengan Huangpu Qingtian. Prospek seperti itu sangat konyol, bahkan Fang Qiubai harus mengambil keputusan ganda. Sekarang sudah jelas mengapa anak itu begitu riang saat menerima misi ini. Dia yakin akan kemenangan. Selama dia keluar hidup-hidup dari pertempuran ini, dia akan tumbuh menjadi penguasa nomor 1 di Tianyu. Bahkan warisan Legend Estate yang berusia ribuan tahun pun tidak akan berguna, hahaha. Fang Qiubai menghela nafas. Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan telah mencapai kesimpulan yang sama. Zuo Fan kini telah naik ke level ancaman terbesar dalam daftar mereka. Dia harus dihentikan bagaimanapun caranya. Anak itu sudah bisa menyebabkan kekacauan, membuat 7 rumah menjadi kacau. Jika dibiarkan tumbuh lebih lama lagi, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dihasilkan ke-7 rumah itu tidak akan ada gunanya. Huangpu Qingtian menghentikan gerakannya, menatap Zuo Fan dengan heran. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Salah satu rekannya sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawannya. Zuo Fan sejauh ini telah menjadi duri di pihaknya melalui seni licik dan jahatnya. Namun bentrokan ini membuktikan bahwa mereka setara. Sebuah kenyataan yang belum siap dia terima.
Tuan muda tertua dari Regent Estate yang agung dan agung yang tidak terbantahkan sepanjang hidupnya kini telah menemukan musuh bebuyutannya. Mungkin orang yang merampas hak kesulungannya untuk memerintah. Perasaan bahaya yang mendalam telah mengakar dalam hatinya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hanya menambah rasa hausnya akan pembunuhan saat dia meraung, "Zuo Fan, hari ini kamu harus mati. Huangpu Qingtian, bayar dengan nyawamu." Zuo Fan balas berteriak. Petir itu berderak saat dia menyerang dan Huangpu Qingtian melakukan hal yang sama. Boom! Langit meledak dalam kilat saat bumi hangus. Dua kekuatan alam dalam bentuk tubuh penggarap bentrok satu demi satu, merobek dunia dan menyebarkan kematian. Dampak dari setiap bentrokan bagaikan sebuah bom yang menangkap orang-orang bodoh yang malang dari klan bawahan, menuai nyawa mereka dengan cara yang paling menyakitkan. "Oi, kalian berdua, kami bukan korban kerusakan di sini, loh. Kalian berdua memiliki kekuatan yang kuat untuk menerima hukuman, tapi kami adalah orang normal. Tunjukkan belas kasihan, ya, dan jangan ikut campur." Keduanya sudah terlalu jauh. Zuo Fan termakan oleh balas dendam dan Huangpu Qingtian termakan oleh statusnya yang berada di bawah ancaman nyata. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semut-semut kecil yang terus-menerus bentrok dan terus bergerak. 200 pukulan kemudian, keduanya tidak mendapat goresan. Meskipun orang tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang jiwa-jiwa malang yang mengelilingi mereka. Apa yang seharusnya menjadi penyergapan, kini dimusnahkan setelah monster-monster ini. Jumlah korban setidaknya mencapai 5.000. Itu benar-benar sebuah tragedi, genosida. Kelompok Yuyusan yang terdiri dari 3 orang gemetar dalam sepatu bot mereka dan berkeringat seperti babi. Mereka menatap mata satu sama lain. "Haruskah kita pergi?" Jika ada orang lain yang mendengarnya, mereka akan terpesona. "Apa-apaan ini, kawan? Jika bahkan 6 naga dan 1 Phoenix takut akan dampak keduanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita harus duduk di sini dan mati?" Saat pertarungan keduanya meningkat, nyawa ketiga orang ini pun dalam bahaya. Keputusan telah dibuat untuk mereka, karena keseimbangan lemah antara kedua monster itu perlahan-lahan berubah. Cakar naga emas Huangpu Qingtian mencengkeram tenggorokan Zuo Fan. Kekuatan di baliknya membuat Zuo Fan tersentak dan menjauh. Huangpu Qingtian mencibir. Serangannya berubah saat dia jatuh. Zuo Fan merasakan tekanan besar yang menguburnya 1 meter ke dalam tanah. "Hehehe, mati." Sambil menyeringai sinis dan gembira, cakar Huangpu Qingtian melesat ke tenggorokannya, tubuh berlian 9 naga, cakar yang diberdayakan naga. Bab 315, Segel. Meninggal dunia. Ruang itu sendiri retak saat cakar naga emas menembus Zuo Fan. Angin kencang menerpa wajah seseorang. Menyipitkan mata, Zuo Fan terkejut di dalam. Perasaan kekuatan ini memberitahunya bahwa seni bela diri ini berada pada batas melampaui tingkat peringkat mendalam dan memasuki tingkat bumi. Konsekuensinya akan sangat buruk jika terjadi. Penonton di luar batu elemental nasional juga sama terkejutnya. Persenjataan Huangpu Qingtian tidak terbatas hanya pada Imperial Tyrant Body Art. Xie Tianxiang dan sekutunya adalah satu-satunya yang mengenali cakar itu. Huangpu Qingtian pernah menggunakan cakar yang sama pada mereka sebelumnya, tapi waktu itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang dia tunjukkan hari ini. Namun cakar lemah itu pun sudah cukup untuk memaksa mereka tunduk. Menyaksikan Huangpu Qingtian berusaha sekuat tenaga, mereka sadar betapa mematikannya gerakan itu, hingga bisa menghancurkan gunung. Fang Qiubai menyaksikan semuanya dengan pandangan kritis, tubuh berlian 9 naga. "Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat metode budidaya peringkat bumi ini muncul lagi." "Apa, Tuan Fang, apa kamu bilang peringkat bumi?" Terengah-engah, yang lain tidak bisa mempercayai telinga mereka. Nenek berteriak, "Apakah ini keluarga kekaisaran dalam dongeng?" Fang Qiubai mengangguk, ini adalah metode budidaya peringkat bumi yang digunakan keluarga kekaisaran pada saat mereka mendirikan Tianyu, tubuh berlian 9 naga. Dengan metode kultivasi yang begitu brutal, puncak dari kultivasi tubuh, seseorang membutuhkan bakat luar biasa ditambah dengan tubuh yang kokoh, agar mereka tidak mati dengan cara yang mengerikan.
Pada saat berdirinya kekaisaran, keluarga kekaisaran hanya dapat berlatih pada tahap pertama, namun hal itu pun terbukti terlalu berat bagi sebagian orang. Kekuatan naga merajalela di seluruh tubuh mereka, menghancurkan pembuluh darah mereka dan akhirnya tubuh mereka. Saya tidak pernah menyangka Huangpu akan mendapatkan kekuatan leluhur agung. Terlebih lagi sebagai Fang Qiubai menyipitkan mata ke Regent Estate, pelatihannya pada tahap pertama sangat bagus dan kemungkinan besar akan melampaui itu. Mata beralih ke Regent Estate dengan ngeri. Sudah cukup buruk bahwa Regent Estate adalah rumah terkuat, tapi sekarang Estate Lord mereka di masa depan memiliki bakat untuk menggunakan metode budidaya peringkat bumi. Siapa yang tersisa untuk menghadapi mereka? Regent Estate sangat jelas dalam hal ini, menjulurkan kepala dengan bangga. Seolah ingin mengatakan, sekarang kamu tahu kekuatan kami. Bersikaplah baik dan tunggu. Lihat bagaimana kami menghadapi siapapun yang menentang kami. Suasana hati nenek dan kedua sekutunya merosot. Selalu ada kesenjangan dalam kekuatan 7 rumah, tapi itu biasanya akan dijembatani dengan seni bela diri peringkat mendalam yang mereka warisi. Itu memberi mereka kesempatan untuk bertarung. Namun karena Regent Estate menggunakan seni bela diri tingkat bumi, mereka telah meninggalkan rumah-rumah lain jauh di belakang, tingkat yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Ketiga rumah itu mulai meratapi masa depan mereka. Apakah mungkin sebuah kesalahan mengadu diri kita dengan Regent Estate? Bahkan harapan terbesar mereka pada generasi ini, Zuo Fan, akan segera musnah. Dia hanya tahu seni bela diri tingkat tinggi. Bakatnya luar biasa, tapi bagaimana dia bisa naik ke Huangpu Qingtian dengan menggunakan seni bela diri peringkat bumi? Mereka menoleh ke batu elemental nasional sambil menggelengkan kepala, yakin bahwa hasil terburuk sudah dekat. Hanya Chu Qingcheng dan Luo Yunchang yang berbeda pendapat. Faktanya, mereka tidak berpikir sama sekali, pikiran dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap Zuo Fan, terjebak di sana sendirian dan menunggu Huangpu Qingtian menyerang. Matilah, Zuo Fan. Huangpu Qingtian terkekeh. Kemenangan sudah dekat. Zuo Fan tidak bisa bergerak, tetapi matanya bersinar keemasan. Orang yang akan mati adalah kamu. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Zuo Fan menghilang ke udara. Cakar Huangpu Qingtian membuat lubang sedalam 1000 meter ke dalam tanah. Dengan mata gemetar, Huangpu Qingtian meratap. Dia hendak bangun ketika sebuah kekuatan tanpa henti menghantamnya. Tinju berkekuatan petir ungu menghantam punggungnya. Petir ungu yang merajalela menghujani bagian dalam tubuhnya, merobek hatinya. Tidak peduli betapa tangguhnya Huangpu Qingtian, dia tetap tidak terkalahkan. Dia meludahkan darah merah dan terlempar ke dalam lubang yang baru saja dia buat, memperdalamnya ribuan meter lagi. Perubahan radikal seperti itu terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk memahami atau bereaksi. Tidak ada yang melihat bagaimana Zuo Fan mengelak, hanya menyadari bagaimana tinjunya mengubur Huangpu Qingtian. Mereka tercengang, pikiran mereka meledak. Hanya sedikit yang tahu tentang kemampuan baru Zuo Fan, hanya 6 naga dan 1 Phoenix yang melihatnya menggunakannya. Tapi sekarang semua orang sudah merasakan kemampuannya dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap dengan mata terbelalak. Fang Qiubai menggigil, berkedip kebingungan. Bahkan orang ini, ahli puncak panggung Radiant dan naga ilahi surgawi yang agung, tidak tahu bagaimana Zuo Fan melakukannya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ada seni bela diri di dunia ini yang tidak saya ketahui? Saya tahu semua yang datang dari Tianyu, jadi bagaimana? Fang Qiubai akhirnya menggelengkan kepalanya, memuji anak itu ke tingkat yang lebih tinggi. Dia selalu suka mengejutkan orang. Mata nenek dan Long Yifei berbinar. Di bawah ancaman seni bela diri peringkat bumi Huangpu Qingtian, Zuo Fan lolos tanpa cedera dan bahkan membalas. Harapan mereka untuk menang melawan Regent Estate kembali muncul. Anak itu tidak mengecewakan, hahaha. Ketiganya tertawa sendiri. Huangpu Tianyuan menyaksikan semuanya dengan senyum tipis. Dia berbicara dengan tenang kepada Leng Wuchang, tetapi setiap tetua juga mendengarnya. Qingtian bukanlah tandingan monster kecil itu. Kita hanya bisa bergantung pada rencana Sir Leng jika kita ingin mengalahkannya. Jangan khawatir, Estate Lord, semuanya berjalan sesuai rencana.
Mengetahui pria itu bertujuan untuk mengekang pandangan para tetua terhadap tuan muda tertua, Leng Wuchang hanya mengangguk. Huangpu Tianyuan tersenyum dan menikmati pertunjukannya. Dari awan debu yang melayang di atas lubang, Huangpu Qingtian meledak pemandangan yang cukup menyedihkan. Dia tidak bisa meluruskan kakinya ketika angin kencang mendekat dari belakang. Huangpu Qingtian berkeliling, bertatap muka dengan mata merah Zuo Fan. Sayap petir yang tajam menelusuri wajahnya, meninggalkan luka berdarah. Hati Huangpu Qingtian hancur karena ketakutan, tubuhnya bergetar. Itu terlalu dekat. Berkat reaksi cepatnya, dia menjaga kepalanya agar tidak tertusuk. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam bahaya mematikan. Saat dia semakin berhati-hati, rasa haus darah Zuo Fan semakin meningkat. Zuo Fan adalah satu-satunya yang mengancam hidupnya. Huangpu Qingtian meraih sayap yang terentang dan meninju Zuo Fan dengan tangan lainnya. Pukulan itu ditembakkan dengan sangat kuat, bertujuan untuk meledakkan kepalanya. Zuo Fan tidak khawatir, menggunakan lingkaran emas di matanya untuk menyapu tepat sebelum itu menyentuhnya. Huangpu Qingtian sekali lagi mendapati dirinya diserang dari belakang. Zuo Fan menggunakan sayapnya untuk mencambuk punggung pria itu dan meninggalkan luka parah. Petir ungu menembus kulitnya dan memaksa keluar batuk darah lagi. Zuo Fan memanfaatkan keunggulannya, menyusul dengan lebih banyak pukulan. Huangpu Qingtian mencoba melakukan perlawanan tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatannya. Zuo Fan adalah sebuah teka-teki. Dia tidak bisa membaca tindakan selanjutnya dan selalu terkejut. Adegan itu berubah menjadi aneh. Zuo Fan memburu Huangpu Qingtian seperti hantu, mencambuknya dari segala arah. Setiap serangan meninggalkan luka berdarah di tubuh Huangpu Qingtian, saat dia batuk darah, namun tidak sekalipun dia bisa melawan. Itu lebih seperti keinginannya, tetapi tidak dapat menemukan targetnya. Pria itu bergerak seperti hantu, menutupi jejaknya. Huangpu Qingtian mendapati dirinya berada pada momen yang paling memalukan. Seolah-olah dia adalah karung tinju Zuo Fan dan menerima semua cambukan pria itu. Ditakdirkan untuk mengambil semuanya tetapi tidak pernah bisa menyerang dirinya sendiri. Penonton tidak bisa berkata-kata. Kenapa kepala keenam naga itu dicambuk? Sebaliknya, Zuo Fan sedang bersenang-senang, diliputi oleh sensasi balas dendam. Huangpu Qingtian sudah merasa muak saat ini dan meraung, "Apa yang kalian lihat? Aktifkan susunannya." Tapi tuan muda tertua, bukankah kamu bilang kita harus menunggu? Yu Yusan bergumam. Huangpu Qingtian membentaknya, "Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lakukan." Yu Yusan melihat tuan muda tertua telah kehilangan ketenangan dan keanggunannya. Dia tahu waktu adalah hal yang sangat penting dan memberi isyarat kepada orang-orang di hutan. Medan perang kemudian diselimuti oleh penghalang. Zuo Fan baru saja akan berpindah tempat lagi ketika dia membekuk kaku, tidak mampu lagi mengontrol ruang. Ruang tertutup. Zuo Fan mengerutkan kening dan mendengus ke dalam. Dia akhirnya mengerti apa yang telah dibuat oleh Unwanted Contriver. Sang dalang bahkan dapat melihat melalui mata kekosongan ilahinya. Bersambung.